Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Ani Andriani dengan NIM 25031170131, mahasiswa PPK Daljab Transformasi Batch 3 tahun 2025, program studi guru kelas MI di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MINU Nurul Huda 22 Mendalan pada kelas 5 dengan tema norma dalam kehidupanku. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, masih semangat nggih agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap gerak berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Yuk, di absen dulu. Ada yang nggak masuk? Ahmad Hafid. Hadir, Bu. Adi Baganza Zahra. Hadir, Bu. Dewi Karimah. Hadir, Bu. Muhammad Alfian Arif. Hadir, Bu. Oke, pada sehat semua ya. Sekarang untuk meningkatkan nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri. Silakan duduk kembali. Masih ingat kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Masih. Apa? Selama pembelajaran harus lagi selama pembelajaran. Iya, masih ingat pelajaran kita sebelumnya tentang apa? Pancasila apa saja? 1,
kita hari ini tentang norma dalam kehidupanku. Bu Guru punya gambar, silakan diamati bersama. Nah, pertanyaannya, menurut kalian ini di mana? Ya, tepatnya di perempatan jalan. Terus kira-kira kalau ada pengendara menerobos lampu lalu lintas, apa yang terjadi? Ya kan? Mirza, apa? Kecelakaan. Kecelakaan. Dan pelanggaran norma apa yang dilanggar? Najwa, Norma hukum. pelanggaran norma hukum. Tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini adalah melalui penjelasan guru, peserta didik mampu memahami bahwa norma merupakan sebuah aturan yang harus dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi LKPD, peserta didik mampu menganalisis penerapan norma di lingkungan masyarakat dengan benar. Dan melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mengkategorikan contoh-contoh norma dengan benar. Masih semangat belajar? Mari. Oke, tepuk semangat. Kita mulai pembelajaran kita kali ini ya. Bu Guru punya video, silakan disimak dengan seksama, diamati dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama Ibu Ani dalam pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi macam-macam norma dalam kehidupan. Baiklah, kita lanjut materi kita hari ini, yaitu Ini materi kita hari ini. macam-macam norma dalam Disimak kehidupan. dengan sesama. 1. Pengertian norma. Norma adalah aturan, pedoman, atau ketentuan yang berlaku di tengah masyarakat dan menjadi pegangan bagi setiap orang dalam bertingkah laku. Norma mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Norma sangat penting karena 1. Membantu menciptakan ketertiban dan keamanan. 2. Membiasakan kita berlaku sesuai dengan nilai kebaikan. 3. Membuat hubungan antar individu menjadi rukun, harmonis, dan saling menghargai. Kesimpulan, norma adalah aturan yang mengatur kehidupan manusia agar tertib, aman, dan rukun. Ada 4 macam norma dalam kehidupan, yaitu norma agama, berasal dari Tuhan, sanksinya dosa. Norma kesusilaan, berasal dari hati nurani, sanksinya rasa bersalah dan mencela masyarakat. Norma kesopanan, berasal dari adat kebiasaan, maksudnya teguran dan dipandang tidak sopan. Norma hukum, berasal dari negara, sanksinya tegas
berupa hukuman. Dengan mematuhi norma, kita belajar menjadi manusia yang taat, berakhlak baik, sopan, serta menjadi warga negara yang tertib. Oke, sekarang ada lagi video penerapannya. Bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Coba amati lagi video yang kedua. Videonya setelah kalian mengamati, apa ada pertanyaan? Iya, Tasya, apa pertanyaannya? Norma kesusilaan bersumber dari mana? Norma kesusilaan bersumber dari mana? Ada yang bisa bantu jawab? Iya, Mirza. Apa Mirza? Bersumber dari hati nurani manusia. Iya. Terus? Ada pertanyaan lagi? Iya, Najwa. Sanksi yang melanggar norma kesopanan. Sanksi yang melanggar norma kesopanan. Kira-kira apa? Ada yang bisa bantu jawab? Lima. Ya, apa Lima? Berupa teguran, cemooh, pengucilan atau dijauhi oleh masyarakat. Iya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Paham tentang norma dalam kehidupanku melalui video tadi? Iya, kita belajar tentang norma dalam kehidupan. Norma adalah ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Intinya, norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Fungsinya menciptakan keamanan dan ketertiban, pedoman yang mengatur perilaku bermasyarakat, mencegah adanya benturan kepentingan. Dan macam-macam norma tadi ada 4. Apa saja? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Iya, masih semangat belajarnya? Untuk memantapkan materi agar sampean ingat semua materi yang ada, kita bernyanyi lagu macam-macam norma. Kita tuangkan dalam lagu. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah menyimak video, Bu Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok sesuai duduknya saja wis. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Sekarang coba keluarkan buku kalian masing-masing.
Ya, silakan bukunya dipelajari. Norma dalam kehidupanku. Dibaca dulu. Dibaca dulu. Dimengerti. Ayo dikeluarkan semuanya, dibaca dulu bukunya. Sudah? Sudah? Sudah. Guru akan membagikan tugas LKPD kelompok. Tadi sudah ditentukan bahwa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ini ada tugas kelompok, dikerjakan secara bersama-sama. Nanti ada penilaiannya. Bagaimana kalian berdiskusi? Tidak diam saja. Nanti Bu Guru yang menilai. Ya, kebersamaan kalian gimana? Gimana sampai memecahkan masalah soal LKPD ini? Sekarang Bu Guru bagikan, silakan dikerjakan bersama-sama. Materinya ada di buku. Ada kesulitan enggak? Masih minum sih, biar enak. Kalian presentasikan di depan kelas. Coba, sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Sudah. Oke, mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Di sini aja, saya sini. Ayo, yang keras, biar temannya mendengar. Yang lain menyimak loh ya. Nanti apakah kalian setuju? Apakah ada pertanyaan yang kurang jelas? Nanti kalian boleh bertanya. Oke, silakan kelompok 1. Agak maju. Lagi. Lah, coba dimulai presentasinya. Yang keras biar temannya dengar. Kami dari kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kelompok kelompoknya siapa? Saya Najwa. Lanjut. Saya Bukis. Saya Zakia. Saya Afid. Saya Arif. Nah, dibaca 1. Pertanyaannya 1. 1. Apa tindakan di atas sesuai dengan norma yang berlaku? Tidak. Terus 2. 2. Berdasarkan gambar di atas bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan menaati peraturan lalu lintas. 3. Berdasarkan gambar apa sanksi yang akan diperoleh? Apa sanksi yang diperoleh kalau kalian melanggar norma hukum? Ditilang, Ditilang. Terus apa lagi? dan di penjara. Terus lagi, kamu aja. Ayo, lanjut. Berikan 2 contoh yang termasuk norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.
aturan lalu lintas. 2. Larangan melakukan tindak kejahatan. Sudah? Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Bagaimana? Kelompok 2 dan kelompok 3, apakah kalian setuju dengan kelompok 1? Setuju. Apakah ada pertanyaan? Ada siapa? Ya, saya akan bertanya. Ya, coba bisa. Contoh norma hukum di lingkungan sekolah. Oh, masih belum tahu. Contoh tadi tidak dijelaskan apa contoh norma hukum di lingkungan sekolah. Coba dijawab kelompok 1. Larangan terlambat sekolah, aturan memakai seragam sekolah. Ya, sudah dijawab. Pertama, Larangan terlambat. larangan tidak boleh terlambat di sekolah. Terus aturan memakai seragam. Itu contoh norma hukum di lingkungan sekolah. Sudah selesai? Sudah selesai? Iya. Dikasih apa kelompok 1? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, coba agak maju. Ya, silakan dimulai kelompok 1 dan kelompok 3 mengamati, menyimak, barangkali ada sesuatu yang harus ditanyakan. Ya, silakan dimulai presentasinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membicarakan hasil diskusi kami. Saya ketua kelompok Mirza. Saya Zahra. Saya Nita. Saya Zahul. Saya Azam. Apa tindakan di atas sesuai dengan norma yang berlaku? Tidak. Ya, lanjut. Berdasarkan kabar di atas norma apa yang dilanggar dan bagaimana sikap yang harus dilakukan. Norma kesusilaan, saling menolong sesama manusia. Berdasarkan gambar apa sanksi yang akan diperoleh? Rasa malu, penyesalan, dikucilkan masyarakat. Berikan 2 contoh yang termasuk norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. Jawab 1. Tidak menyakiti orang lain. 2. Saling menolong antar sesama manusia. Ya, sudah. Nah, kelompok 2 sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Ini ada gambar di sebuah kereta api. Ya, ada anak masa bodoh melihat orang hamil dan penyandang disabilitas berdiri. Katanya tadi norma tidak sesuai dengan norma agama, tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Ya. Terus sanksi yang diperoleh, rasa malu, penyesalan, dikucilkan masyarakat. Apakah kalian setuju dengan hasil diskusi dari kelompok 2? Barangkali ada yang ditanyakan. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Iya, coba Tasya, apa yang ditanyakan? Sanksi bagi yang melanggar norma kesusilaan. Nah, pertanyaannya, sanksi bagi yang melanggar norma kesusilaan. Coba dijawab nomor 1. Rasa malu, rasa Rasa penyesalan, malu, rasa bersalah. rasa penyesalan, rasa bersalah. Ya, norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani. Jadi ketika kalian melanggar, apa sanksinya? Merasa bersalah, merasa malu, dan rasa penyesalan. Oke, demikian presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh, hebat untuk kelompok 2. Masya Allah. Tabarakallah. Hebat.
berikan dulu. Yang keras biar temannya dengar, yang keras. Kalau perkenalannya juga yang jelas. Coba dimulai. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Saya ketua kelompok Tasya. Saya Dima. Saya Adel. Saya Ali. Saya Edwin. Pertanyaannya 1. 1. Apa tindakan di atas sesuai dengan norma yang berlaku? Jawab, tidak. 2. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan? Jawab, tidak boleh berjalan di depan orang yang sedang beribadah. 3. Berdasarkan gambar, apa sanksi yang akan diperoleh? Jawab, mendapat dosa, mendapat hukuman di akhirat. Yang keras dong. 4. Berikan 2 contoh yang termasuk norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Jawab, menghormati orang tua, berdoa sesuai yang dianut. Sudah? Sudah. Ini hasil diskusi dari kelompok 3. Di sini ada gambar, ada orang sholat, ada anak kecil berjalan di depan orang sholat. Nah, hasil diskusinya apa? Tindakan di atas sesuai dengan norma yang berlaku. Jawaban kelompok 3 tidak. Ya, berdasarkan gambar di atas, bagaimana sikap yang harus dilakukan? Tidak berjalan di depan orang yang sedang melaksanakan ibadah. Terus apa sanksi yang diperoleh? Yang diperoleh adalah mendapatkan dosa. Terus 2 contoh yang termasuk norma agama dalam kehidupan sehari-hari: menghormati orang tua, berdoa sebelum belajar. Itu termasuk contoh norma agama. Kalian setuju dengan pendapat kelompok 3? Setuju. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya, Hafid, coba apa pertanyaannya? Apa yang didapat jika melaksanakan norma agama? Apa yang didapat jika melanggar apa yang didapat jika kita tadi kan ada sanksinya. Sanksinya kalau tidak mematuhi norma agama dapat dosa. Pertanyaannya, Hafid, apa yang kita dapat kalau kita melaksanakan norma agama? Coba kelompok 3 dijawab dari pertanyaan Hafid tadi. Mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jika kita mematuhi menjalankan norma agama, kita akan mendapatkan pahala. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, digabung. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Tepuk tangan untuk kalian semua. Pelajaran kita hari ini tentang norma dalam kehidupanmu. Siapa yang mau ikut kuis? Angkat tangan. Ya, silakan maju ke depan. Ayo, silakan maju ke depan, baris di sini. Kita mulai kuisnya. Yuk.
dalam pembelajaran. Tapi game ini sesuai dengan pelajaran kalian hari ini tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada gelas macam-macam norma. Ada gelas macam-macam norma, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Ini ada contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan norma. Nanti sampai yang menentukan apakah termasuk dari norma agama, apa norma kesusilaan, apa norma kesopanan, apa norma hukum. Ya, ditaruh. Misalkan satu, menghindari kata-kata kasar. Oh, termasuk norma apa? Norma kesusilaan. Taruh di sini. Ya, paham? Ya. Dibagi kelompok saja. Dibagi kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo maju bersama-sama. Kita bermain. Kelompok ketuanya di depan. Ini. Maju. Nah, sesuai kelompok. Berdiri sesuai kelompok. Nah, Habib di depan, Habib di depan. Ini ada permen contoh-contoh penerapan norma. Ya? Ya? Coba. Masih menandakan Bu Guru? Nah, ini untuk kelompok 1. Setelah memasukkan di situ, duduk kembali ke tempat masing-masing. Siapa yang duluan? Ya. Siapa yang duluan? Duduk kembali. Ya. Siapa? Kelompok mana? Tepuk tangan untuk kelompok 1 menang. Ya. Paham? Sudah selesai, terima kasih. Ini ada soal evaluasi untuk memahami sampai berapa kalian memahami materi kita hari ini tentang norma dalam kehidupanku, ya. Dikerjakan secara mandiri, tidak boleh berkelompok, dikerjakan sendiri-sendiri individu. Dikerjakan mandiri, tidak boleh contek-contekan. Sudah? Oke, dikumpulkan. Oke. Sudah semuanya? Sudah. Hari ini kita belajar tentang norma dalam kehidupanku. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Terus macam-macam norma ada berapa? Saja. Sampai di sini kalian memahami? Apakah sudah memahami? Apakah sudah mengerti? Sudah. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Kalau senang, kira-kira bagian mana dalam pembelajaran tentang macam-macam norma hari ini yang kalian sukai? Bagian yang mana? Bagian yang mana? Video pembelajarannya seru. Video pembelajarannya seru. Apalagi? Bagian mana yang kalian sukai?
kasih kalian sudah bekerja sama dengan baik dengan Ibu. Kalian sudah mematuhi kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Ya, sudah dipatuhi. Pelajaran kita berikutnya tentang arti penting musyawarah dalam kehidupan. Jangan lupa di rumah belajar. Silakan dimasukkan bukunya. Silakan di rumah belajar dan Bu Guru akan menyiapkan pembelajaran yang lebih seru dan lebih menyenangkan lagi agar kalian betah di kelas. Yuk, terima kasih ya. Sekarang kepulang. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, siap mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.